Mari kita mulai kelas ini. Kita akan masuk ke bagian yang berikutnya dari pelajaran kita ya. Kita belajar yang bagian ini sekarang, administrasi dalam kepemimpinan. Ya, jadi ini tadi ya administrasi kepemimpinan ya. Ini seringkali orang berkutat dalam leadership, lalu berkutat di dalam manajemen, tapi dia lupa administrasi. Jadi kepemimpinan yang benar itu harus rapi juga administrasinya. Jadi ingatlah baik-baik kalau besok Anda jadi pendeta, jadi gembala, atau jadi pemimpin, administrasi ini harus rapi. Karena kalau administrasi tidak rapi, berarti pemimpinnya acak-acakan orang. Ya. Jadi apalagi kalau Anda punya karunia karunia pemimpin ya, karunia pemimpin yang memang Anda leadership, Anda pemimpinnya, bukan manajernya. Nah ini itu harus rapi ya administrasinya. Jadi harus ada orang yang khusus ya, yang bisa mengelola administrasi kepemimpinan ini. Ya, jadi coba lihat di sana, aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Nah ini tugasnya Titus, waktu dia ditaruh oleh Paulus di Pulau Kreta ya. Jadi tugasnya itu adalah dikatakan dia mengatur apa yang masih perlu diatur. Ini kata kunci penting ini saudara ya, mengatur apa yang masih perlu diatur. Berarti ini tatanannya, ya tatanan yang perlu yang harus ditolong oleh seorang pemimpin. Ini Titus, gembala di Pulau Kreta, ditaruh di sana untuk merapikan ya pengembalaan yang ada di Kreta. Ya, dan salah satu yang harus dirapikan itu bukan hanya sekedar persoalan kepemimpinannya, tapi persoalan administrasinya. Ya, mengatur. Ya, jadi administrasi itu lebih menolong kita ya untuk bisa mengatur segalanya. Ya. Nah, ini arti dan definisi administrasi. Administrasi adalah fungsi khusus ya yang dikatakan fungsi khusus kepemimpinan atau fungsi praksis manajemen. Jadi dua di sini. Ya, dua hal yang ditekankan di sini ya. Istilah administrasi berasal dari kata to administer Inggris atau administrare Latin yang berarti to serve, melayani. Nah, di sini administrasi dapat berarti proses pelaksanaan manajemen. Ya, di administrasi itu ya. Dalam pengertian yang luas, administrasi dapat berarti proses hidup serta pelaksanaan kehidupan organisasi yang menyentuh bidang-bidang tugas dasar, tugas utama, dan tugas pendukung dalam suatu tugas tipikal utama. Ya, jadi kalau dalam kepemimpinan mungkin kalau kami di sinode itu administrasi itu lebih ditangani oleh sekum atau sekjen. Ya, sekjen dia lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat administrasi. Ya, kalau ketua sinode misalnya dia lebih fokus kepada hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, ya kepemimpinan. Jadi ini fungsi kalau sekum atau sekjen itu lebih banyak ke dalam. Ya, nanti ada mungkin kepala-kepala bidang ya atau ketua-ketua. Nah, itu yang menjadi apa? Manajer-manajer, ketua-ketua itu. Ya, ketua-ketua itu yang menjadi manajer yang bisa menolong ketum ya, ketum sinode atau eporus misalnya ya. Nah, kalau di eporus itu di HKBP mungkin lebih menonjol kadep-kadep ya, kadep-kadep kepala departemen itu ya, kepala departemen itu. Nah, itu yang mengatur itu. Manajerialnya ada di mereka semua ya. Nah, itu jadi fungsi sekjen itu memang sangat luar biasa sekali menata ya. Baik fungsi ke dalam, fungsi keluar, dia mengatur semuanya. Oke. Nah, tadi dikatakan administrasi sebagai proses hidup, yaitu administrasi yang menerangkan tentang keseluruhan kehidupan organisasi yang terkait satu dengan yang lain, yang beroperasi secara dinamis, sinergis, dan simultan sebagai suatu kesatuan. Nah, ini dia. Jadi administrasi seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, administrasi sebagai pelaksanaan kehidupan, yaitu menjelaskan tentang dinamika proses kehidupan organisasi yang dalam penyelenggaraannya menyentuh pelaksanaan tugas-tugas keorganisasian yang terangkum dalam suatu tugas tipikal utama. Nah, ini juga ya, pemimpin harus memperhatikan ini. Ya, lalu administrasi sebagai pelaksanaan kehidupan juga menjelaskan tentang pelaksanaan tugas-tugas keorganisasian yang terangkum dalam suatu tugas tipikal utama yang berhubungan dengan 3 tugas keorganisasian, yaitu apa? Tugas dasar, tugas utama, dan tugas pendukung. Tugas dasar adalah tugas-tugas yang merupakan tugas dasar bagi suatu pekerjaan organisasi yang dibangun. Jadi tugas dasarnya ada di situ. Tugas utama adalah tugas-tugas yang merupakan tugas inti dari suatu pekerjaan organisasi yang dibangun, yang menentukan kadar, dinamika, dan peran organisasi. Sedangkan tugas pendukung itu ialah tugas-tugas pendukungan yang bersifat logistik, administrasi, ya, finansial, kesekretariatan, media komunikasi, dan tugas sosial lain. Jadi memang ini harus kita lihat ya, 3 inti ini ya, tugas
tugas utama itu, ya tugas-tugas kepemimpinan itu bisa kita lihat di situ, ya tugas-tugas kepemimpinan. Oke, mendefinisikan administrasi. Berdasarkan penjelasan arti administrasi di atas, maka administrasi dapat didefinisikan sebagai apa? Proses pelaksanaan keseluruhan tugas kepemimpinan. Ya, pada aras operasional secara terkoordinasi, sinergis serta simultan. Dilandaskan terkoordinasi, sinergis serta simultan dilandaskan atas manajemen perencanaan strategis yang melibatkan interaksi pemimpin, manajer dan administrator dan para pelaksana tugas, terfokus kepada upaya pencapaian tujuan ya yang berjalan secara terpadu. Kalau di di kantor-kantor besar, administrasi ini biasanya ditangani oleh kepala kantor namanya. Ya, kepala kantor ya. Itu biasanya. Ya, jadi dia di bawah pengendalian dari sekretaris ya. Jadi semua kantor itu, organisasi itu di bawah gerakannya dia gitu. Ya. Nah, baik nanti surat menyurat segala sesuatunya lewat administrasi ini semuanya. Ya, bagaimana bertemu dengan pemimpin, apa yang akan dilakukan, dan kepemimpinan itu bagaimana prosesnya dia di sini. Ya, jadi memang ada manajer, ada pemimpin ya. Tapi ini administrator namanya. Administrator itu dia. Ya, yang menata segalanya. Ya, saya lebih suka mengatakannya kalau di kantor-kantor sinode, kantor-kantor organisasi Kristen biasanya disebut kepala kantor. Ya, kepala kantor. Ya, kepala kantor itu yang menjadi penghubung semuanya. Ya, kepala kantor. Jadi kan kadang-kadang sekjen, sekum itu kan disembunyikan juga. Ya, ketua manajer itu juga manajer atau ya, yang melaksanakan manajerial itu juga disembunyikan. Jadi yang banyak nongol itu justru administrator keluar, yang banyak menonjol. Ya, jadi ini harus kita lakukan ya. Jadi angkatlah seorang yang bisa mewakili kita, yang bisa menjawab hal-hal yang perlu dengan organisasi itu. Karena nggak semua ya, pemimpin itu nggak semua harus dia jawab gitu. Ya, jadi makanya perlu itu. Makanya coba lihat Anda lihat di kepemimpinannya Pak SBY itu ya. Kepemimpinannya Pak SBY itu kan ada kepala apa itu? Kepala kepresidenan gitu ya. Kepala kepresidenan. Nah, itu menata semua. Jadi di situ titik ketemunya, ya sekretaris kabinet, sekretaris negara, lalu presiden, wakil presiden, para menteri. Nah itu administrator itu yang melaksanakan. Ya itu makanya bilang kepala kepresidenan. Ya kepala kepresidenan. Jadi dia mengatur, itu administrator namanya. Ya administrator namanya. Ya jadi orang-orang di situ memang orang-orang yang mengerti strategi itu, strategi semua di administrator itu ya. Jadi strategi politiknya, strategi ekonomi, strategi sosialnya, strategi apa yang harus dibuat itu semua ada di situ. Ya kalau di kepresidenan ya. Nah kalau di gereja ya seperti itu juga di sinode itu. Jadi ada kepala kantor yang setiap hari hadir di situ, mewakili semuanya. Jadi apa yang dipertanyakan, mungkin ada orang mau ketemu, ada yang orang mau bertanya dan lain sebagainya. Nah di administrator itu, ya di administrator itu. Ya jadi kita belajar itu ya saudara ya, coba dibuat itu. Ya saya sebenarnya waktu saya jadi sekum sinode kami itu kita berlakukan itu. Jadi ada orang yang memang di sekretariat itu, jadi mengurus semuanya, ya mengurus semuanya. Ya tapi sekarang udah nggak sekum, sekarang saya hanya salah satu ketua ya, salah satu ketua hublu bukan luar ya di sinode kami. Memang kurang tertarik karena memang kalau orang bilang saya ini master sekretaris katanya. Ya karena memang saya lebih senang di situ, ya lebih senang di situ daripada terlalu ditonjolkan di depan. Jadi termasuk di STT kayak gini juga kan saya ketua program studi gitu ya. Nah itu administrator semua namanya. Yang mengatur geraknya organisasi itu gitu loh. Ya, kalau dulu kan waket satu yang menggerakkannya ya. Tapi sekarang enggak, justru ketua program studi itu yang menggerakkan. Ya, menggerakkan semuanya. Jadi mereka itu ketua waket itu kalau di STT itu sekarang mereka apa? Institusi namanya. Jadi pemimpin institusi. Nah, ada program studi. Nah, ini yang menggerakkan semua administratornya. Ya, makanya kalau dibilang ya gerak kuliah kita di STT Dulos ini ya ada di saya. Jadi kalau orang mau bertanya ya tanyalah saya gitu. Jadi kalau Anda bertanya ke yang lain Anda akan bingung itu. Nggak akan dijawab, pasti akan dibilang tanya aja Pak Hermon gitu. Nah, ya, semua seperti itu. Ya, apa aja di STT itu pasti orang berkata tanya aja Pak Hermon. Nah, itu dia. Nah, jadi memang kita harus bisa ya menjadi administrator yang baik ya. Kita bisa menata segalanya dengan rapi gitu ya. Ya supaya apa? Supaya nanti pada waktu diperlukan apapun dari data-data yang kita siapkan atau
diperlukan jawaban demi jawaban dari ketua, dari para pemimpin, para wakil dan apapun, nah kita bisa menjawabnya. Ya, jadi nggak semua. Jadi orang itu nggak langsung otomatis semua ke ketua, semua ke wakil, atau kalau di sinode itu semua ke ketua sinode, semua ke ke para ketua, semua ke sekjen gitu enggak. Jadi administrator ini yang digerakkan. Iya, coba lihat itu Pak SBY kan nggak semua kepada dia kan. Nah, itu macam-macam. Ada juru bicaranya, itu semua itu di bawah kepala kepresidenan itu. Ya, ada juru bicaranya. Ya, kalau yang kayak gini yang jawab siapa? Kalau ada pertanyaan ekonomi yang jawab siapa? Kalau ada pertanyaan politik yang jawab siapa? Kalau ada serangan-serangan tertentu yang dimajukan siapa? Yang berkoordinasi dengan departemen-departemen kementerian itu siapa? Gitu. Ya, termasuk yang menggerakkan tentara segera bergerak. Nah, itu siapa? Gitu. Nah, itu bisa. Sekalipun mungkin sang presiden yang menjadi pemimpin utama bisa ketok palu, ayo gerak, katanya gerak, nggak bisa. Sekalipun dia langkai administrasi itu, ya nggak ada masalah, gitu. Nggak masalah. Ya, oke, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita ngerti ini, ya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini ajaran dasar dan lingkup administrasi dikatakan. Ajaran dasar mencermati administrasi dari sisi ajaran dasar. Maka dapat dikatakan bahwa administrasi adalah seluruh kehidupan organisasi. Ini benar nih, kehidupan organisasi. Jadi kalau kita mau tahu tentang jawaban surat, kita tahu tentang jantungnya kepemimpinan itu, semuanya ada di administrasi itu. Ya, administrasi itu. Ya, jadi ini harus dibuat menjadi semacam apa? Semacam bangunan yang orang bisa hilir mudik di sini. Ya, hilir mudik. Ya, jadi mau kemana pun lewat sini gitu. Ya. Oke, lalu administrasi adalah seluruh kegiatan organisasi, benar. Jadi kapan rapatnya, kapan pertemuannya, kalau ada janjian dari orang pemimpin sebelah, ada mau ketemu, nah kapan ini terjadi ini? Nah ini dia, semuanya kegiatan itu ada di administrasi itu. Lalu yang ketiga, administrasi adalah seluruh peran personil organisasi. Ya benar, karena dengan administrasi ini, kemana pemimpin pergi, kemana ketuanya, kemana sekretarisnya, kemana bendaharanya, kemana para ketua, nah ini administrator ini yang mengatur. Makanya senanglah saudara menjadi seorang administrator. Ya, itu menarik sekali itu. Ya, menjadi seorang administrator. Saya banyak berkutat di sini kadang-kadang. Ya, karena memang background-nya memang itu ya tadi ya, lebih suka jadi sekretaris, lebih senang jadi sekretaris, dan ini biasanya administrator seperti ini orang-orang sekretariat. Ya, orang-orang sekretariat. Oke. Lingkup kerjanya, apa lingkup kerjanya? Administrasi dari sisi lingkup kerja adalah sebagai pusat pengendali kegiatan organisasi, dengan kantor sebagai lokus utama, ya. Lalu tugas utama dan tugas pendukung dalam seluruh proses kepemimpinan. Nah, ini lingkup kerjanya. Ya di sana. Semua jantungnya di dia itu, saudara. Ya, jadi nggak bisa dilawan itu para administrator itu. Ya. Oke, lalu administrasi sebagai pusat pengendali kegiatan organisasi, berperan untuk mendukung, melaksanakan dan melancarkan semua pelaksanaan tugas kepemimpinan. Lalu apalagi pengendalian tugas kepemimpinan ini laksanakan di kantor sebagai, ini diulang lagi ya, sorry. Sebagai lokus ya, sebagai lokus tempat untuk mengendalikan pelaksanaan tugas dasar, tugas utama, dan tugas pendukung dalam seluruh proses kepemimpinan yang berjalan. Oke ya, jadi ini bisa kita lihat nih administrasi ya, kepemimpinan. Jadi harus lengkap. Jadi bukan manajemennya aja, administrasinya juga harus ada. Ya, bagaimana merapikan surat, misalnya mencari data. Ya, apalagi kalau kantor kita itu kantor yang bernuansa kegerejaan, itu kan perlu itu surat-suratnya. Ya, bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Ya, saya menarik loh kalau Anda melihat perjalanan gereja HKBP itu ya. Ya, bagaimana Eporus itu menyelesaikan tunggakan dana pensiun itu luar biasa itu menurut saya. Nah, disitulah dalam menyelesaikan itulah yang perlu administrator yang baik. Jadi dia sudah melobi semuanya. Nah, sang administrasi inilah yang mendata semuanya supaya bisa semuanya diselesaikan dengan baik. Oke. Lalu bagian yang ketujuh, tujuan organisasi dalam kepemimpinan. Ini yang kita lihat. Tujuannya apa? Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ini Amsal 14 ayat 8a ya. Jadi pemimpin adalah harus seorang yang bijak. Ini pegang ini ya. Jadi kalau Anda pemimpin nggak bijak, bahaya itu. Ya, bahaya itu. Lalu pemimpin harus mengetahui apa yang menjadi tujuannya dan organisasi. Dia harus tahu nih. Ya, lalu yang ketiga, pemimpin adalah orang yang harus mengerti apa yang akan dilakukannya. Harus tahu kita apa yang harus kita lakukan.
Jadi jangan jadi pemimpin yang nggak punya visi itu nanti, yang nggak punya misi, nggak punya arah, nggak punya tujuan, malah kita jadi kacau sendiri gitu. Ya nggak seperti itu ya, saudara ya. Nah lalu yang berikutnya, tujuan organisasi dalam kepemimpinan. Apa sebenarnya tujuan itu? Tujuan dapat dijelaskan sebagai dasar bagi dibentuknya suatu organisasi. Ya, jadi karena organisasi apapun dibentuk dan ada untuk suatu tujuan ya. Jadi kan nggak mungkin ada gereja Kemah Injil berdiri, pasti ada tujuannya. Gereja Betel berdiri ada tujuannya, gereja KBP berdiri ada tujuannya. Atau yayasan Dulos berdiri ada tujuannya. Ya, yayasan Bersinar berdiri ada tujuannya. Jadi semua ada tujuannya. Tidak ada orang yang membuat organisasi yang tidak ada tujuannya. Ya, tidak ada tujuannya. Termasuk LSM yang nakut-nakuti orang itu pun, itu ada tujuannya. Ya kan, tujuannya nakut-nakuti kan, nakut-nakuti. Ya, nah, itu tujuannya itu. Yang gertak-gertak orang gitu ya. Ya, itu tujuannya. Supaya apa? Supaya dia dibayar, supaya dia disogok gitu. Wah, kantor ini lagi korupsi begini-begini ya. Dia bentak-bentak dikit gitu. Ya, supaya apa? Supaya keluar uangnya. Ya, semuanya punya tujuan, baik tujuan yang baik, tujuan yang buruk, semua ada tujuan. Ya, ada tujuannya semuanya. Nah, makanya dikatakan sifat dari tujuan adalah menggambarkan adanya keberadaan bertujuan dari suatu organisasi. Tujuan memiliki peran utama yaitu sebagai apa? Dinamika penggerak bagi organisasi. Oke, dinamika penggerak bagi organisasi. Memilih tujuan, jenis-jenis tujuan. Ini tujuan utopi. Ya, tujuan utopi adalah tujuan yang bersifat ideal, yang menjelaskan tentang adanya idealisme tertinggi suatu organisasi yang akan dicapai bersama oleh setiap komponen dalam organisasi. Ini tujuan utopi ini kadang-kadang ini para pendiri yang membuatnya. Jadi kalau ada pemimpin yang berikutnya, dia nggak boleh berubah dari utopi. Contohnya, Dulos itu berdiri untuk memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung. Ya, Dulos itu berdiri ya, dan sampai sekarang itu nggak bisa dirubah oleh siapapun. Ya, kalau ada yang ngerubahnya jadi miskin. Itu kata Pak Ruyandi seperti itu ya. Ya, jadi kalau orang sudah nggak menginjil katanya jadi miskin. Ya, ya seperti itu dia. Karena kalau orang sudah keluar dari utopi, ya pegangan utama itu, yang idealisnya itu mengganti saudara. Ya, ada orang bilang gini kemarin, sedikit cerita di tempat saya alumni waktu kami diskusi masalah visi misi. Ada yang berkata ini visi ini harus dievaluasi. Gitu. Apa dasarnya visi dievaluasi? Ya kan? Karena visi itu atau tujuan utopi itu tadi, ya itu kan berdasarkan visi. Jadi penerus itu nggak bisa mengubah itu, nggak bisa merubah itu. Ya, nggak bisa merubah itu. Nah makanya selalulah menaruh, Anda kalau jadi pemimpin selalulah taruh para pembina itu adalah para mantan ketua. Ya, atau pembina itu adalah para pendiri dan mantan ketua. Taruh di situ. Ya, supaya apa? Supaya organisasi itu tidak berubah. Ya, coba lihat PDI Perjuangan itu ya, PDI Perjuangan. Tujuannya sampai sekarang nggak berubah. Ya, mau diapain orang pun ya dia yakin dengan keyakinannya. Apa kata Ibu Mega semuanya gitu. Kenapa? Karena memang itu. Jadi dia bentuk dari bawah juga ya semuanya mendukung ke situ. Nah, itu yang dibilang tujuan utopi itu. Ya, jadi kita harus banyak berhikmat di situ ya. Tujuan utopi itu jangan dirubah. Itu idealismenya kita. Ya. Lalu tujuan misionalnya ada ini. Misionalnya ini bisa dirubah. Tujuan misional adalah tujuan yang menjelaskan tentang untuk apa suatu organisasi itu ada dan berada secara khusus. Nah, kalau misi itu bisa dirubah. Bisa dievaluasi kalau misi. Tapi kalau yang di sini utopi ini kan visi, nggak bisa dirubah, saudara. Ya, tidak bisa dirubah itu. Ya, karena di sini nih tujuan organisasi yang sebenarnya. Kalaupun nanti kita kelihatan sudah mulai masuk ke masa kayaknya sudah tidak up to date, nah yang harus dirubah di sini di misi. Misinya yang harus dirubah. Bagaimana mencapainya? Ya. Lalu yang ketiga ada tujuan kalau atau pakai contoh ya, saya itu jebolan dari STI Yogyakarta. Ya, salah satu syarat lulus dulu di sana adalah kita harus membaptis 15 orang. Ya, baptis 15 orang non ya, non. Ya, harus memberitakan Injil gitu. Kenapa? Karena visi utopinya Indonesia satu. Ya, satu jemaat dalam satu desa dalam satu generasi. Satu gereja ya. Dalam satu jemaat atau satu kota satu jemaat dalam satu desa atau satu kota dalam satu generasi. Ya. Nah, untuk mempercepat itu apa? ST itu berdiri ya langsung. Syaratnya baptisan 15 orang. Jadi kalau nggak punya baptisan 15 orang ya nggak bisa lulus. Ya nggak bisa lulus. Nah, jadi kalau orang lulus dari sana berarti sudah melewati itu. Nah, itu coba lihat di sana.
Sekarang ya nggak tahu saya ya apakah itu masih berlaku, tapi ada beberapa orang yang membuat modelnya itu sekarang dia buat kelompok pemuritan mungkin. Ya kelompok pemuritan. Tapi kelompok pemuritan itu bukan pemuritan dari Kristen di situ. Tapi pemuritan yang dimasukkan itu sama. Ya sama. Ya orang-orang yang diinjili. Orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dimuridkan. Jadi ada kelompok pemuritan. Selama 4 tahun kuliah ya selama 4 tahun dia bangun. Nah, jadi untuk mencapai tujuan utopi tadi, misionalnya bisa dilihat. Ya, misi apa yang kita buat supaya mempermudah kita mencapai tujuan utopi itu. Lalu tujuan institusional ialah tujuan yang menjelaskan tentang untuk apa suatu organisasi itu ada secara spesifik. Nah, ini dia ya. Lalu tujuan institusional dirangkum oleh organisasi yang menjelaskan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Iya. Dulu kalau nggak salah Dr. Kris Marantika itu bilang 2015 ya. 2015 dia yakin Injil itu sudah dengar seluruh Indonesia. Kemudian saya akan mati katanya. Benar loh, dia mati 2015. Ya, luar biasa orang yang visioner itu seperti itu. Karena dia bilang waktu itu saya akan mati visi ini akan dievaluasi 2015 katanya, lalu setelah itu saya akan mati. Dan dia benar, dia meninggalnya tahun itu juga. Pada waktu visi itu dievaluasi, ya lalu sejauh mana sudah menjangkau Indonesia, ya seperti itu. Dan lihat luar biasanya saudara. Saya di Dulos, kita alumni STI, ada berapa di Dulos? Wah banyak sekali. Andreas Mugiman itu alumni STI, Susiati Lender itu alumni STI, saya alumni STI, Eliaser Modok itu alumni STI, ya Catur, Ibu Catur itu alumni STI juga itu. Ya, jadi memang menyusup kemana-mana dia. Wah itu hebatnya saudara. Ya hebatnya. Hampir di semua STT kalau saudara lihat, tanya itu minimal background S1-nya dari mana? Pasti STI banyak. Ya sekali mungkin S2, S3 enggak, tapi ada yang S1, ada yang S2 mungkin, ada yang S3 mungkin. Ya, jadi macam-macam. Ini memang perlu idealisme ya. Perlu idealisme itu perlu. Utopi tadi supaya institusionalnya kuat. Ya. Oke. Jadi harus ada ya tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendeknya bagaimana? Ya, jadi kalau Anda masih membangun sebuah visi, masih muda, membuat satu gereja, membuat satu yayasan, ya silakan. Jangka panjang, jangka pendek, mungkin seperti Dr. Kris Marantika akan dievaluasi 20 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian. Saya percaya visi ini sudah mencapai dan setelah itu saya dengan tenang kembali ke surga. Dr. Kris itu bolak-balik seperti itu kok. Seperti itu kalau membagi visi dia selalu seperti itu. Ya, saya akan tenang untuk beristirahat dan kembali ke surga katanya gitu. Benar loh saudara. Kadang-kadang apa yang kita tabur itu luar biasa ya. Apa yang kita perkatakan itu memang itu iman yang luar biasa dari seorang pemimpin. Ya. Hanya Pak Ruyandi belum pernah bilang kayak gitu saya dengar. Iya. Tapi beliau Dr. Kris itu memang benar-benar karena memang basicnya misi, basicnya penginjilan, basicnya adalah membangun church planting. Ya, jadi saya melihat itu yang hal yang luar biasa itu. Jadi kita belajar ya, saudara dari para pemimpin-pemimpin itu ya dan kita melihat ya apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dibuat itu hal-hal yang luar biasa. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merangkum tujuan institusional, kebutuhan nyata dari organisasi, kenyataan real dari organisasi, lalu apalagi upaya bagaimana mencapai tujuan dimaksud dengan memperhitungkan faktor apa? SWOT, ya SMART dan faktor-faktor ilahi. Faktor SWOT itu strength, kekuatan internalnya apa? Ya ini kan SWOT ini. Jadi bisa kita jelaskan kekuatan kita apa. Jadi setelah ada visinya, kekuatannya apa? Jadi boleh dilihat sana. Lalu weakness, kelemahannya apa? Kelemahannya mungkin nggak ada SDM yang relevan atau bagaimana. Lalu opportunity-nya apa? Kesempatannya bagaimana? Ada nggak kesempatan bagi kita? Ya lalu tricks-nya bagaimana? Tantangannya bagaimana? Nah, ini dia. Nanti ditambah lagi yang smart, spesifik, bersifat khusus dan kuantitatif. Ya measurable, terukur dengan tolak ukur tertentu. Lalu attainable, dapat dicapai sesuai kemampuan. Lalu result oriented, ya berorientasi hasil. Lalu times bound, yang memiliki batas waktu. Nah itu kapan sampai kapan? Ya jangan bilang sampai seumur hidup, nggak bisa. Harus ada 5 tahun kah, 10 tahun kah batas waktunya. Ya, jadi kalau saudara bilang kan gereja apa yang dibuat? Jadi visinya gereja ini akan menjadi gereja yang punya jemaat yang misioner pada tahun berapa tahun? Atau punya jemaat 5.000 orang pada tahun berapa? Punya pos PI sekian banyak tahun berapa gitu.
Nah, itu yang bilang times bounded-nya ada. Ya, batas waktunya ada. Ya, batas waktunya ada. Iya. Lalu faktor ilahinya, doa, komitmen dan andalan, iman, keyakinan dan harapan, tekad, kemauan dan kesediaan, tindakan memastikan efektivitas kinerja. Nah, ini penting ini. Ya, efektivitas kinerja ini perlu ya, faktor ilahinya. Oke, lalu yang berikutnya adalah penanganan konflik. Nah, ini nggak bisa lepas ya. Kalau dalam kepemimpinan itu pasti ada penanganan konflik. Nah, ini masalah-masalah kerja yang dihadapi pemimpin. Masalah yang terbesar dalam organisasi dikatakan terjadinya perselisihan atau konflik. Gereja pecah, KBP pernah pecah. Gereja-gereja tertentu, gereja-gereja Pentakosta juga pernah pecah. Banyak gereja-gereja yang pernah pecah menimbulkan banyak organisasi baru karena apa? Ini tadi. Ya, adanya konflik. Konflik dari doktrin kah, konflik ketidakcocokan kah, konflik apa lagi? Macam-macam misalnya. Ya. Nah, tapi di sini dirinci. Ya, di sini dirinci bahwa konflik itu dikatakan terjadi karena apa? Keterbatasan sumber daya yang diperlukan. Memang itu ya. Bisa konflik dong. Ya, kalau nggak ada sumber daya yang kuat gitu ya. Lalu perbedaan tujuan dari masing-masing bagian. Bisa juga. Lalu keterikatan masing-masing ke kegiatan. Ya. Lalu perbedaan dalam nilai dan persepsi. Ini ada perbedaannya dalam nilai dan persepsi. Lalu gaya kepemimpinan masing-masing individu yang berbeda-beda. Ya. Lalu yang keenam, ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Ya, ketidakjelasan ya, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Nah, sehingga konflik itu dapat membahayakan kebutuhan organisasi. Lalu kadang-kadang justru diperlukan untuk peluang konflik positif menunjukkan apa? Perkembangan ke arah sasaran jangka panjang organisasi. Tapi nggak semuanya konflik itu baik ya. Kalau konfliknya seperti siapa? Paulus dan Barnabas ya, yang berpisah itu ya bagus itu. Ya, bagus karena semuanya menghasilkan gereja toh. Semuanya masih tetap dalam visi. Hanya mungkin ada ketidakcocokan dalam berjalan, dalam memilih teman. Ya, waktu itu apa namanya? Siapa? Barnabas ya yang bilang mau melibatkan Yohanes Markus gitu. Tapi bagi Paulus enggak, dia nggak bisa dilibatkan gitu. Akhirnya Paulus jalan dengan Silas. Ya, Paulus berjalan dengan Silas, lalu Yohanes Markus berjalan dengan Barnabas itu. Ya, itu sering terjadi, Saudara. Sering terjadi. Gereja-gereja besar di Indonesia sudah membuktikan. Begitu banyak pecah ya. Jadi tidak ada gereja di Indonesia itu yang nggak pecah. Semuanya pecah. Ya, semuanya pecah. Tapi waktu pecah itu, ya itu tadi, semoga pecahnya bukan karena daging. Nah ini. Ya, jadi kalau pecah karena daging itu bahaya. Ya. Kadang-kadang kan terlalu besar kan Tuhan juga bisa dengan apa? Dengan keinginan Roh Kudus kan kita membentuk yang lain. Ya, kepemimpinan yang lain. Bisa juga gitu. Ya, tapi kalau jadi permusuhan, nah itu yang nggak bisa. Oke. Gejala-gejala konflik dapat dideteksi dari hal-hal sebagai berikut. Adanya pertengkaran, perkelahian atau isu-isu negatif yang berkembang. Ini akan menjadi perpecahan ini. Lalu suasana yang terasa tenang, ya suasana yang terasa tenang. Jadi kalau organisasi itu juga baik-baik aja, seperti tidak ada masalah, itu bahaya juga teman-teman. Ya bahaya juga. Makanya saya sangat senang sekali ya kalau dalam kepemimpinan saya itu saya sangat senang sekali kalau ada yang menteror, ada yang mulai mengkritik, mengevaluasi. Saya senang itu daripada hanya menutup-nutupi supaya kelihatan tenang gitu. Itu malah akan menjadi apa? Menjadi cepat pecahnya. Ya, tapi kalau misalnya saya sudah sering berdebat dengan dia, saya sudah sering konflik dengan dia, tapi setelah itu baik lagi, nah itu justru kadang-kadang nggak akan jadi pecah, ya kan? Oke. Lalu munculnya kata-kata marah atau bernada keras, resmi dan tak resmi. Nah ini juga bisa bahaya. Ya, lalu tidak saling bertegur sapa. Ini paling susah lagi. Bayangin ada pemimpin dalam organisasi nggak saling ngomong, ya kan? Nggak saling ngomong. Nah itu bakalan pecah itu gereja. Ya, bakalan pecah itu gereja. Oke. Nah lalu dikatakan mencegah konflik. Bila memungkinkan, dicegah terjadi konflik daripada menyelesaikan konflik. Jadi kalau udah terasa ya, kadang-kadang pemimpin itu seperti itu. Dia akan tahu ada konflik. Dengan teman-teman yang anak buah lagi membangkang itu kan ketahuan sebenarnya udah mulai ke konflik ya. Ya, lalu salah satu cara untuk mencegah konflik dalam organisasi dikatakan adalah adanya kejelasan mengenai standar-standar perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi. Lalu adanya komunikasi yang baik, termasuk diskusi dapat mencegah terjadinya
konflik. Ya. Oke, lalu yang berikut langkah-langkah penyelesaian konflik. Jika langkah dan teknik penyelesaian konflik kurang tepat, maka penyelesaian konflik akan menjadi terlalu lama dan bahkan tidak tepat katanya. Nah, ini beberapa langkah penyelesaian konflik berikut ini dapat dijadikan sebagai pedoman. Di antaranya apa? Libatkan diri Anda dan biarkan semua pihak yang sedang bertikai tahu bahwa Anda telah melibatkan diri. Ya, lalu bersikaplah bijaksana untuk memisahkan orang-orang yang sedang konflik dengan cara yang adil. Lalu, jadilah pendengar yang baik dari kedua pihak yang berkonflik untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, ini perlu kita lakukan nih, saudara. Lalu yang keempat, jelaskan solusi yang diperoleh kepada pihak yang berkonflik. Apa solusinya? Ya, lalu konsultasikanlah kepada pihak lain jika dipandang perlu. Lalu yang keenam, monitor pelaksanaan dari kesepakatan yang dicapai. Bila diperkembangkannya berbeda, dikatakan, ya harus ditangani sebelum menjadi parah. Kadang-kadang kan banyak yang mencurang ya. Ya, harus ditangani itu. Oke, usaha untuk menyelesaikan konflik. Jangan biarkan ada yang merasa kalah. Nah, ini dia. Ini perlu ini, saudara. Lalu upayakan kedua pihak merasa tenang. Lalu upayakan kedua pihak tidak ada yang kalah. Nah, ini gambaran tentang kondisi menang dan kalah. Kalah itu lose-lose. Bila tidak setuju mengenai siapa yang akan memperoleh kue, ini tidak seorang pun dari keduanya yang akan mendapatkannya. Ya, ini dia. Ini namanya lose-lose ya. Ya. Jadi kalau kita nggak setuju ya udah. Nah, menang kalah, win loss, memberikan kue ke salah satu pihak atau memotongnya tidak sama besar. Nah, bisa juga, ya kan? Lalu seimbang, memotong kue sama besar, bisa juga. Nah, ini yang paling bagus itu sebenarnya win-win. Ya, makanya dibilang selalu Stephen Covey ya, dengan bukunya yang dikatakan apa namanya? Ada yang meringkas buku itu bagus juga itu kalau Anda meringkas buku Stephen Covey ya. Ya, win-win solution-nya itu ya menang-menang, itu win-win ya. Membuat kue yang lebih besar atau diupayakan pilihan yang memuaskan semua pihak. Ya, apa yang bagus? Kelompokku bilang apa? Kelompokku bilang apa? Ayo kita padukan. Kita udah menang, sama-sama menang nggak? Atau masih ada yang merasa kalah? Ya, itu yang dibilang. Ya. Jadi harus puas ya, harus puas saudara, ya harus puas. Nah, menangkan konflik menurut Alkitab. Ya, faktor penyebab konflik menurut Alkitab antara lain apa? Harta atau milik. Bisa juga. Ada pihak yang membuat tipu muslihat dan merencanakan kejahatan, bisa juga. Ada saksi dusta yang menyebarkan kebohongan, bisa juga. Lalu adanya kebencian, adanya keangkuhan, adanya sifat pemarah, kemarahan yang ditekan. Lalu apa? Mencari-cari persoalan yang bodoh dan tidak layak. Ini sering terjadi, saudara. Jadi menangani konflik itu seperti ini. Ya, harus dilihat semuanya. Ya. Lalu Alkitab tidak pernah memperkenalkan adanya konflik di antara sesama umat. Tuhan beberapa ayat berikut ini menuliskan hal demikian antara lain apa? Tidak boleh ada perkelahian. Makanya sebenarnya Alkitab itu nggak ada ya. Makanya ada belajar ya, saudara. Kalau di kepemimpinan itu ada namanya manajemen konflik katanya. Manajemen konflik. Jadi bagaimana mengatasi konflik. Ya. Tapi sebenarnya sini tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh bertengkar dan sesama terhadap orang lain. Tidak boleh ada perbantahan. Sebenarnya enggak. Orang Kristen itu nggak boleh ada konflik, ya. Yang ada itu mungkin perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, mungkin ada ya. Tapi di sini kita lihat di sini, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Lalu tidak boleh saling menggigit, saling menelan dan saling membinasakan. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Tidak boleh memfitnah atau bertengkar, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, ini memang nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang membuat konflik, saudara, dia melanggar Alkitab. Ya, nggak ada konflik kan dalam Alkitab ini ayat-ayatnya. Jadi kalau ayat ini dilakukan dalam hidupnya, ya sebenarnya nggak ada konflik dalam organisasi. Ya. Lalu beberapa nas Alkitab berikut dapat digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik. Kalau seandainya terjadi, jika ada konflik, terlebih dahulu tawarkan perdamaian. Ya, masih bisa berdamai nggak? Tawarkan perdamaian. Yang kedua, bila diperlukan harus ada pihak yang bersedia mendamaikan mereka yang sedang terlibat konflik. Nah, ini yang seringkali kita nggak dapat. Ya, malah kadang-kadang apa? Ngeblok. Ya, blok itu jadi lebih gede lagi. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, andai kata kita merasa berkonflik dengan pihak lain, segeralah berdamai dengan pihak lain tersebut. Ya,
Lalu yang keempat, agar tidak terjadi konflik, masing-masing harus dapat apa? Mengendalikan diri. Nah, ini harus mundur. Ya, saya ini kalau ada konflik saudara, saya kadang-kadang takut. Saya nggak mau ikut konflik itu, karena saya akan radikal untuk itu. Ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan organisasi, saya akan radikal dan akan keras untuk hal itu. Ya, makanya kalau ada teman yang berkonflik seperti itu, saya lebih memilih untuk tidak mencampuri. Ya, ya, itu sifat saya. Karena kalau memang benar-benar saya lihat nggak benar, ya bisa jadi konflik juga untuk semuanya. Jadi bisa jadi berat sebelah ya. Sebenarnya nggak boleh berat sebelah. Ya. Oke. Lalu yang bagian 9, penanganan masalah kerja. Ini bagian 9. Masalah dapat dijelaskan sebagai suatu situasi keadaan normal yang berubah menjadi tidak normal karena dikatakan persepsi orang yang terkait di dalamnya. Seorang pemimpin tidak perlu bermimpi bahwa tidak akan timbul masalah dalam pekerjaan yang dipimpinnya. Karena di mana ada manusia, di situ ada hubungan sosial yang mau atau tidak, hubungan tersebut berpotensi untuk menimbulkan masalah. Ya, makanya saya katakan sumber penyebab masalah yang utama dari manusia antara lain disebabkan oleh adanya apa? Salah pengertian, salah tafsir, kebingungan, pertentangan ide konsep pendapat, lalu persepsi budaya, kebiasaan yang berbeda, sikap yang salah, jawaban yang tidak benar, lalu yang kedelapan apa? Kebutuhan yang tidak terpuaskan. Ya, ya. Nah, makanya sumber penyebab masalah yang utama dari manusia itu tadi ya. Ini agak sama ya. Sorry. Ya. Nah, sikap terhadap penanganan masalah. Jadi kalau ada masalah, bagaimana kita menanganinya? Dalam menghadapi dan menangani masalah, ada beberapa sikap yang dapat dipilih dan diterapkan. Ya, unsur dasar yang ditentukan sikap penanganan masalah ini tergantung dari kadar serta dampak yang ditimbulkan oleh satu masalah terhadap hubungan manusia dalam lingkungan kerja. Ya, pemimpin dapat mempertimbangkan untuk mengambil alternatif sikap seperti di bawah ini. Ini ya. Yang pertama, pemimpin dapat mengambil sikap diam atau mengabaikan. Nah, ini kadang-kadang ya udah abaikan aja lah. Ya, saya di gereja sedang konflik, ada diaken yang sedang mencoba mengacaukan pelayanan kita. Ya, saya sebagai ketua sinode, saya masih seperti diam, seperti mengabaikan. Ya, dalam arti kalau dia bisa sadar, ya udah, dia datang aja minta maaf supaya bisa selesai gitu loh ya. Ya, karena memang banyak orang yang tersandung dengan dia gitu ya. Ya, jadi do nothing ya terhadap suatu masalah ya. Karena tingkat kepentingannya yang kurang dari masalah tersebut. Jadi udah biarin aja karena itu mungkin emosi, kadang-kadang kita mikir ya, emosi dan lain sebagainya. Lalu pemimpin dapat mengambil tindakan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah dengan langkah-langkah berikut. Lalu di sini dikatakan apa? Isolasikan dan identifikasikan sumber penyebab masalah. Ya, dengan apa? Dengan berusaha agar dapat memahami serta menjelaskan masalah secara jelas. Lalu pemimpin harus membersihkan pikirannya dari asumsi-asumsi pendapat yang keliru sebelum melangkah lebih jauh. Ya. Nah, makanya pemimpin perlu bersikap skeptik, jangan tipis telinga. Ya, jadi kalau untuk mempercayai laporan pendapat ini saya lakukan, saudara. Saya lakukan ini. Kasus di gereja minggu lalu itu ya. Saya lakukan. Saya tipis telinga aja sebagai ketua majelis, saya tipis telinga. Saya nggak terlibat. Saya tidak samperin orang itu. Tapi saya masih perlakukan baik. Ya, saya perlakukan baik. Nah, ini perlu ini. Karena selama saya tidak mendengar apa maksudnya, ya nggak ada perlu kita teror orang itu. Buat apa kita teror orang itu? Ya, yang kedua pemimpin harus mengambil sikap antiseptif dan proaktif terhadap masalah dengan bertindak mendahulunya sebelum menjadi lebih rumit. Nah, ini bisa juga kita lakukan nanti. Ya, bisa juga ya. Lalu pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja dan kondisi kondusif dengan mengembangkan komitmen dari semua orang. Bisa juga. Bila masalah tersebut tidak dapat dihindari, uraikanlah masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang kecil yang akan ditangani atau dicari pemecahan. Kalau kita gereja Protestan kan, ini satu persatu nih. Kenapa kamu berkata seperti itu? Kenapa kamu memaki-maki? Kenapa ini? Nah, nanti ada orang yang mengevaluasinya. Ada penatua yang lain yang akan dibuat mengevaluasinya. Kenapa sampai timbul seperti itu? Nah, makanya di pelayanan saudara, kita harus benar-benar ya, kalau kita jadi majelis itu ya harus benar-benar lah menunjukkan etiket moralitas yang benar gitu ya. Jangan jadi majelis kayak kita preman gitu, nggak boleh. Ya nggak boleh, karena itu akan memunculkan konflik itu. Masalah di tengah-tengah jemaat, masalah di tengah-tengah sesama majelis, masalah dengan hamba Tuhan gitu ya. Lalu temukan serta amati semua bukti hasil penyelidikan dengan cermat sebelum membuat suatu kesimpulan. Lalu yang keenam, berhati-hatilah untuk tidak terburu-buru membuat suatu keputusan yang dianggap sebagai apa? Pemecahan terhadap suatu masalah.
Lalu pilihlah dan laksanakanlah solusi akhir yang terbaik dan paling objektif. Ya. Nah, ini prinsip utama yang harus diambil oleh seorang pemimpin dalam penanganan masalah ialah dalam melayani dan memberikan solusi terhadap suatu masalah harus ada kebaikan yang nyata bagi semua pihak yang terkait demi kelancaran pengerjaan kerja. Nah, ini solusinya, prinsip utamanya yang harus diambil. Oke, bagian ke-10 yaitu pengambilan keputusan. Jadi bagaimana mengambil keputusan ya? Ya, kalau ada hal-hal yang mungkin rumit ya. Ini dikatakan membuat suatu keputusan yang baik tidak seperti membalik telapak tangan. Nah, ini seringkali pemimpin itu harus berhati-hati dalam memberikan sebuah keputusan. Karena kadang-kadang keputusan pemimpin itu kadang-kadang tidak mengenakan semua orang. Ya, tidak mengenakan semua orang. Ya. Dan orang yang sedang bertikai juga harus bisa menyadari posisi. Ya, posisi yang terbaik yang dibuat itu bagaimana gitu ya. Oke, lalu kenalilah faktor-faktor penghambat dalam membuat keputusan yang baik. Misalnya faktor-faktor penghambat yang harus diatasi adalah apa? Meremehkan pertimbangan perasaan karena faktor mati rasa. Ya, makanya kalau saudara melihat pemimpin-pemimpin itu pasti ada juru bicaranya. Ya, ada juru bicaranya untuk apa? Untuk ini tadi. Supaya waktu mengambil keputusan itu nggak salah. Kenapa pemimpin itu nggak boleh langsung menjawab gitu? Karena takut salah jawabannya, takut salah keputusannya. Nah, makanya dia menggunakan juru bicara. Ya, karena kalau pakai juru bicara itu kan itu belum tentu ya langsung presiden atau langsung si pemimpin itu belum tentu dia gitu ya. Tapi sedikitnya si juru bicara itu sudah bisa mengatasi, meredakan sedikit gitu ya. Lalu emosional dan mati rasa merupakan dua sikap yang sangat merugikan. Yang B dikatakan takut menghadapi konflik dengan mengundurkan diri atau tidak bersiteguh dalam mempertahankan sikap karena tidak ingin diganggu oleh rasa cemas yang akan timbul sebagai akibat dari satu keputusan. Ya. Lalu yang C rasa ragu-ragu sehingga tidak mampu mendahulukan apa yang harus didahulukan atau yang dianggap terpenting. Lalu ragu-ragu karena perasaan kurang percaya diri sebagai akibat rasa inferior, rasa rendah diri, rasa tidak layak, rasa tidak baik. Ya. Lalu yang E ragu-ragu karena adanya tekanan psikologi berat, depresi. Ya, lalu ragu-ragu karena diganggu oleh pola pikir yang sempit serta takut akan bayangan diri sendiri. Lalu yang G takut yang berlebihan untuk melukai perasaan orang lain dan rasa ketergantungan pada orang lain yang dianggap mampu. Nah, ini dia ya. Atau digentarkan oleh rasa kecewa, kegagalan apabila keputusan yang dibuat ternyata keliru. Nah, itu juga bahaya ya. Iya, iya. Lalu didesak ya oleh waktu atau faktor manusia serta ketidakmampuan untuk menilai keadaan situasi yang sebenarnya yang dapat mendorong untuk membuat keputusan yang mentah. Nah, ini kadang-kadang yang J ini sikap perfeksionis dan rasa tidak yakin serta menganggap rendah orang lain sehingga bersifat takabur dan gegabah. Nah, ini dia perfeksionis. Lalu berpikir tidak realistis. Ini sering terjadi juga ya, tidak realistis pikiran. Yang nggak masuk akal lah. Ya, menganggap pendapat sendiri yang lebih benar daripada apa? Pendapat orang lain sehingga bersikap tertutup. Nah, ini kadang-kadang yang membuat sulit mengambil keputusan. Ya, keputusan. Jadi kita harus belajar saudara, bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Nah, itu tadi, kita belajar dengan baik. Mungkin menggumulinya, berdoa, dan mungkin menyerahkannya kepada Tuhan sampai kita bisa melihat ya mengeluarkan keputusan yang bisa menyenangkan banyak orang. Ya, atau kadang-kadang ya mengeluarkan keputusan yang menyedihkan orang juga kadang-kadang terjadi juga. Ya, dan itu memang realita-realita dari sebuah kepemimpinan. Ya, lalu kunci dasar dalam membuat keputusan yang baik. Apa itu? Memahami tujuan dan harapan yang akan dicapai, lalu membuat prioritas dalam sikap keputusan dengan memilih prioritas yang tertinggi utama, dengan memisahkan kepentingan sekunder dan tertier. Itu perlu ya. Lalu tidak terpengaruh oleh tekanan diri dan harus dalam kondisi sedang berpikiran jernih. Kalau boleh ya, jadi jangan berlebihan lah ya dengan pikiran-pikiran yang syarat dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Oke, ini disiplin kepemimpinan nih bagian 11. Ya. Salah satu faktor penting dalam kepemimpinan adalah faktor disiplin. Sehingga seorang pemimpin yang baik dapat menerapkan disiplin secara baik dan bijaksana. Nah, ini penerapan disiplin tidak dimasukkan untuk pelaksanaan hukuman semata-mata, tetapi adalah penegakan disiplin yang harus ditegakkan dalam organisasi. Disiplin itu perlu. Jadi jangan Anda anggap dalam organisasi itu orang suka-suka, apalagi kalau gereja ya. Ya, apalagi kalau kita terlibat dalam kemajelisan, dalam kepengurusan gereja, Anda harus menunjukkan disiplin. Ya. Oke, lalu yang berikutnya apa?
Dengan kesadaran ini para bawahan akan menerima dengan kerelaan hati segala konsekuensi akibat pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan dan disetujui bersama untuk ditaati. Lalu pemimpin yang baik akan menerapkan disiplin tidak hanya pada saat seseorang terbukti bersalah, tetapi dimulai dalam kondisi kerja normal. Jadi jangan udah salah ya baru tegakkan disiplin. Dari sejak awal. Jadi kalau misalnya gini, masuk jam 8 pagi ya masuk jam 8 pagi. Ya, jangan masuk jam 9 gitu. Lalu ada yang masuk jam 9 ya kita diam-diamin. Nah, itu salah itu, Saudara. Ya, salah. Kami di gereja sangat disiplin untuk melakukan waktu. Contohnya sermon majelis jam 5. Sebelum jam 5 saya udah datang. Iya. Jadi sehingga tidak ada sermon kami itu yang melebihi dari jam 5 itu. Paling lat itu jam 5 lewat 5 udah mulai. Atau paling lat lagi jam 5 lewat 10. Lebih dari situ nggak pernah. Kenapa Saudara? Karena saya disiplin. Kita pemimpin itu disiplin. Kita ketuanya disiplin. Ya kan? Ibadah juga gitu. Ibadah kita desain 1 jam. Ya, kami itu mendesain ibadah hanya 1 jam. Ya. Jadi ya semua dari mulai pujian pembukaan, ya pengakuan dosa, pengakuan iman rasuli, sampai kepada khotbah ya sampai kepada warta jemaat harus selesai 1 jam. Ya. Jadi kayak khotbah ya jangan 30 menit lagi. Khotbah ya tinggal 20 menit maksimal. Ya, paling bagus lagi 15 menit. Jadi berlakulah teori khotbah kita kan. Khotbah itu 12 sampai 15 menit. Nah, itu bagus suara itu. Ya, bagus itu dan saya menerapkan itu sekarang. Di mana-mana saya bicara 15 menit saja. Saya diundang Natal kemarin khotbah di Natal dikasih waktu 30 menit, saya khotbah 15 menit aja, 20 menit mungkin. Sudah selesai khotbahnya. Kenapa Saudara? Karena itu tadi sudah terbiasa disiplin. Ya, sudah terbiasa disiplin dan terbawa-bawa. Ya, jadi di sini dilatih apa? Ngomong padat. Padat akurat. Nah, itu dia. Nggak muter-muter terlalu banyak gitu ya. Kapan tuh saya ketemu ya menghadiri Natal, saya nggak khotbah tapi saya hadir. Pengkhotbahnya bilang, oh nanti kalau saya bicara ini panjang bisa berapa jam lagi katanya. Lalu dia khotbah lagi. Ya, tiba-tiba dia ngomong lagi, aduh sudah mau panjang lagi nih khotbahnya. Ini kalau saya ngomong lagi tambah panjang lagi katanya. Coba lihat tuh Saudara. Setiap dia ngomong, kalau saya ngomong lagi tambah panjang lagi udah berapa menit. Ya kan? Nah itu terlalu banyak gaya menurut saya. Iya, kalau bagi saya itu terlalu banyak gaya. Ya, nggak usah diomongin, udah cepat aja gitu. Ya, sampaikan dengan baik, dengan intonasi yang baik, dengan apa yang baik, semuanya yang baik kita sampaikan. Nggak usah diprotes-protes. Ya, kadang-kadang dia terpotong gini. Udah nanti 5 menit. Panitia, ingatin saya ya kalau udah mau habis ya. Karena waktunya memang kalau saya ngomong bicaranya panjang. Itu udah berapa menit itu. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak sadar itu. Nggak sadar ya, nggak sadar tapi kita itu sudah bolak-balik itu memotong waktu kita yang akan habis juga gitu. Ya, ini disiplin namanya. Ya, fungsi dari disiplin dikatakan apa? Penerapan disiplin mempunyai 3 fungsi, meningkatkan kualitas karakter. Nah, ini perlu ini ya. Jadi dengan adanya disiplin itu kualitas karakternya akan terbangun itu. Lalu yang kedua mendukung proses pengejawantahan kualitas karakter, sikap dan kerja. Jadi bukan hanya pengejawantahannya saja, tapi kualitas karakter itu akan kelihatan secara total di situ. Dan bagaimana sikap dan kerja. Apalagi kalau kita Kristen tuh kerja di perusahaan atau kerja jadi TNI, lembaga-lembaga tertentu, karena kita pemimpin kadang-kadang kita bilang gini, aduh izin dulu ya, keluar sebentar deh, mau pelayanan gitu. Wah, nggak bisa Saudara. Kita punya jam kerja, jangan bilang mau pelayanan, mau doakan orang sakit, nanti itu urusannya. Ya kan, nanti urusannya. Anda pulang kerja, Anda harus membayar harga untuk itu. Ya, makanya di sini kualitas sikap, komitmen dari integritas akan ditunjang, didukung dan dikembangkan dan diwujudkan dalam kenyataan. Jadi integritas kita akan kelihatan itu. Ya, makanya harus disiplin. Ya. Lalu yang ketiga memproduksikan kualitas karakter dalam hidup. Nah, ini kualitas karakternya. Hal ini penerapannya ditandai oleh adanya karakter kuat dari setiap orang, termasuk pemimpin dan bawahan. Ini karakternya akan teruji kalau disiplin yang tinggi ya dalam kepemimpinan itu. Oke, proses pelaksanaan disiplin. 5 hal penting katanya yang harus dilihat. Disiplin bila diterapkan dengan baik bagaikan mercusuar. Ya, yang membuat nakoda tetap siaga akan kondisi yang dihadapi sehingga semua personil dalam organisasi baik pimpinan maupun tambahan dapat tetap siaga, waspada serta siap untuk menghadapi apa? Kenyataan hidup dan tantangan kerja. Nah, ini dia. Lalu yang kedua, disiplin bila diterapkan dengan baik bagaikan air sungai yang terus mengalir dari gunung ke lembah yang dapat memberikan kesegaran kepada organisasi dan memuluskan pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ini bagus, Saudara.
Lalu disiplin bila diterapkan dengan baik bagaikan dinamo. Tadi mercusuar yang pertama ya. Mercusuar, lalu air sungai, lalu seperti dinamo yang menyimpan kekuatan daya untuk menghidupkan mesin. Sehingga organisasi mempunyai kekuatan ekstra, baik dalam keadaan normal maupun keadaan kritis untuk melaksanakan kerja dengan baik dan tetap berusaha untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Oke, disiplin bila diterapkan dengan baik bagaikan gas, rem, dan kemudi. Nah, ini dia. Ini penting ini. Pada mobil yang dapat mendorong, menghentikan, dan memberikan arahan yang pas. Jadi kalau ada anggota itu udah terlalu kelewatan batas, ya di rem. Ya jangan suruh dia gas terus, rem. Dan harus dikendalikan. Nah, makanya dikatakan lagi disiplin bila diterapkan dengan baik bagaikan wasit dan hakim. Ya benar. Kalau disiplin itu kita lakukan ya wasit itu. Itu wasit bagi kita. Ya, Bapak Ibu yang tentara kan disiplinnya tinggi ya. Masuk jam 7 ya harus jam 7 kan. Ya kan? Keluar jam sekian ya harus keluar. Ya nggak ada istilahnya itu nggak selesai gitu. Ya harus kan selesai kerjanya. Ya, kerjakan nih siap. Itu kata kuncinya dan harus siap. Nggak boleh nggak siap gitu ya. Nggak boleh nggak siap. Jadi harus disiplin. Makanya saya senang ya. Saya sangat senang sekali bahwa kelas eksekutif ini pada tentara gitu ya, supaya lebih disiplin, ya kan? Nanti juga tugas masuknya juga harus disiplin, jangan tugas masuknya bertahun-tahun juga. Iya enggak? Iya, jangan izin terus juga ya kan, setiap kuliah kita izin terus gitu ya. Nah, disiplin itu harus dibangun, saudara. Harus kita bisa bagi waktu dengan baik gitu. Nah, kalau kita bisa bagi waktu dengan baik, bagus kita. Iya enggak? Iya. Kalaupun telat ya 1 minggu lah. Jangan sampai berbulan-bulan telatnya gitu. Jadi kalau udah berbulan-bulan udah nggak disiplin. Makanya kita harus apa? Narik rem. Udah jam 5. Apa namanya? Udah 5 minggu ini kok belum masuk tugasnya. Udah 5 hari belum masuk tugasnya gitu. Misalnya kalau tugasnya minggu ini masih dimasukkan minggu depan, saya masih agak tolerir gitu. Tapi kalau udah 2 minggu saudara, minggu ini misalnya ini kita kuliah nanti. Habis ini kan ada tugas misalnya. Ya, misalnya ada tugas gitu. Lalu saudara masukkan mungkin minggu depan diminta, lalu saudara nggak selesai minggu depan, 3 hari, 4 hari ke depan saya masih tolerir. Ya, tapi yang berikutnya yang nggak tolerir. Ya, jadi makanya kadang-kadang nanti nilainya jadi kurang. Ya, jadi kalau nilai Anda kurang itu ya karena nggak disiplin. Kalau kita disiplin itu gampang sekali. Saya kalau mahasiswa itu disiplin masukkan tugas, nilainya itu udah minimal B. Ya, minimal B. Nah, tinggal tugas-tugasnya, ya kan, dilihat isinya. Kalau isinya bagus ya jadi B+. Ya, kalau isinya bagus lagi ya mungkin jadi A gitu. Iya. Jadi kita nggak sembarangan juga, semua kita kasih A mahasiswa gitu. Dari mana jalannya A mahasiswa semuanya kan? Ya justru kadang-kadang saya tertawa kalau ada dosen yang kayak gitu. Semua dia pukul A gitu. Atau kadang-kadang dia pukul semuanya C gitu. Karena kelas itu bervariasi. Ya, nanti kapan ya? Mungkin khusus buat saudara akan dikasih satu mata kuliah itu yang disebut dengan psikologi pendidikan itu. Nah, di situ kita bisa mendesain semuanya. Ya, mendesain dengan semuanya. Oke. Cara pelaksanaan disiplin. Pemimpin yang disiplin akan mempengaruhi bawahannya untuk berdisiplin dan bila disiplin. Jadi pemimpin itu ini. Ada istilah yang bilang kalau pemimpin itu datang cepat, pulang terlambat. Jadi jangan mentang-mentang pemimpin datangnya jam 12. Coba lihat Bapak Ibu, komandan-komandan saudara itu datang lebih lat atau datang duluan. Nah, tentara itu pasti pemimpinnya datang duluan. Ya, nggak ada pemimpinnya datang lat, komandannya datang lat itu nggak ada. Ya, nggak ada itu. Nah, makanya kadang-kadang kalau khotbah juga gitu ya, kalau kita diundang khotbah gitu, kita terlambat gitu. Wah, kita bangga dengan keterlambatan kita. Wah, nggak bisa, saudara. 1000 kali Anda pembicara besar nggak boleh terlambat. Itu kalau saya itu seperti itu. Ya, bila penting kalau harus masuk konsistori dulu, ya konsistori dulu. Ya usahakan 20 menit sebelum ibadah mulai kita sudah ada di situ. Ya, jangan juga udah terlambat gitu, lari-lari, sesak napas gitu ya kan. Ya, udah terlambat, nggak datang-datang ya kan. Orang kalau zaman dulu tuh ini saya dulu itu saya ada jeleknya. Saya suka terlambat juga kalau di zaman dulu ya. Di gereja Kristen Bersinar waktu saya masih gereja Kristen Bersinar. Kalau sesama kita ya, sesama apa namanya? Sesama gereja lokal kalau ngundang saya itu suka terlambat tuh. Udah di mana, Pak? Udah di tol, padahal belum di tol. Nah, itu banyak bohongnya saudara itu. Itu dosa yang paling besar, itu yang membuat saya bertobat tuh. Ya, bahwa dengan kita nggak ada di sana, kadang-kadang pengerja kita itu bilang, ya udah bikin kesaksian dulu, saya masih agak jauh ini. Bikin kesaksian dulu, bikin begini dulu gitu. Bikin nyanyi dulu, tambahin lagunya dulu. Kadang-kadang dulu itu ada teman saya tuh, masih saya ingat tuh ya, teman tim pelayanan saya namanya Pak Rudi Sirait itu, dia bilang gini,
udah side A, side B Pak, udah 5 kaset habis katanya gitu. Bapak belum nyampe-nyampe katanya gitu. Iya, iya. Dulu kan dia satu tim pengembalaan dengan saya di Gereja Kristen Bersinar Pulau Mas itu dulu bareng saya. Ya, dan dia itu ada tangan kanan saya. Ya, jadi kalau udah terlambat kayak gitu, udah kacau pelayanan kayak gitu, dia biasanya turun tangan. Nah itu susah. Ya, saya masih ingat tuh sampai sekarang di kuping saya masih teringat dan itu yang membuat saya bertobat dan nggak pernah bermain-main dengan waktu lagi. Iya. Ya, kadang-kadang dia bilang kan, udah gimana? Pak, gimana Pak? Tadi kita bilang baru selesai doa berkat. Udah menuju tol. Ya toh? Udah menuju tol. Sekarang udah di mana gitu. Ya, ini lagi macet. Nyanyi aja dulu, udah pimpin dulu nyanyi, bentar lagi saya pasti nyampe gitu. Nah, itu tadi dia bilang. Udah side A, side B, 5 kas udah habis nyanyi-nyanyi, Bapak belum nyampe gitu. Ya, jadi memang kalau memang nggak bisa dan waktu kadang-kadang saudara ini kadang-kadang ya, ini saya selalu bilang sama saudara, kalau kita jadi pengkhotbah apa itu? Pengkhotbah tenar, ya pengkhotbah tenar itu, kadang-kadang kita seperti itu. Ya kadang-kadang kita mempermainkan orang gitu. Apalagi kalau kita gereja-gereja karismatik yang tidak diatur oleh liturgi. Ya kan? Tapi sekarang gereja karismatik nggak bisa juga loh. Saya banyak khotbah di gereja karismatik juga nggak bisa juga main-main. Ya karena waktu khotbah itu ya kita udah harus ada di situ. Kalau nggak ada ya udah mereka ganti loh. Ya mereka ganti itu. Ya jadi memang kalau dulu itu kan masih bisa bermain agenda itu ya, bermain agenda itu. Ya saya paling ahli mempermainkan agenda itu paling ahli saudara. Jadi kalau misalnya orang ini nyuruh saya khotbah jam 10 misalnya. Ya kan? Nanti saya datang jam 10.30 dekat-dekat khotbah. Ya dekat-dekat khotbah baru datang. Ya, lalu lihat link ke belakang gitu. Ya kalau nggak cukup lagi nyalamin jemaat, udah tinggal doa berkat supaya bisa sampai di sana jam 10.30. Iya. Kayak contoh gini. Kemarin untuk tanggal 12 besok Minggu ya, ada satu gereja itu, gereja Betel Pembaruan ngundang saya. Kebetulan alumni ada pelayanan di sana. Pak bisa khotbah nggak khotbah Natal? Jam berapa khotbahnya? Saya bilang. Jam berapa ibadahnya? Jam 4. Jam 4 itu on time apa enggak? Saya tanya dulu saudara. Ya, saya takut tuh jadi nggak disiplin saya nanti ya. Saya tanya dulu on time apa enggak? Ya namanya Natal Pak, bisa molor-molor lah 30 menit. Oke, mulai 4:30. Ya, saya bilang sama dia, setelah khotbah itu kan berarti saya 5:30, 5:30 ya, 5:30 gitu. Saya boleh keluar nggak duluan? Habis khotbah saya boleh pergi nggak? Dia bilang enggak, Bapak tetap ikut. Ya, saya bilang sorry, karena saya sudah lebih dahulu diminta oleh gereja GBKP, Gereja Batak Karo Protestan yang ada di Rawamangun. Posisinya dekat, dia di Pemuda, ya di daerah Pemuda sini, saya di daerah Kampung Ambon situ. Jadi sebenarnya bisa dikejar, hanya 15 menit, 10 menit bisa nyampe di sana, ya kan? Tapi saya nggak mau spekulasi, karena apa? Itu Natal. Lalu di sana juga ibadah, ya ibadah yang memerlukan apa? Model Protestan tulen, ya yang mulai dari persiapan sampai kepada fotum kita harus ada. Nggak bisa kita nggak ada. Ya, jadi saya sekarang seperti itu saudara. Ya, ada lagi yang minta saya khotbah tanggal 19. Tanggal 19 itu saya pimpin CD kan, CD jemaat jam 10. Setengah 10 ya, setengah 10 mulai. Berarti setengah 10 mulai, berarti saya udah harus ada di gereja jam 9. Maksimal jam 9 harus ada di sana. Nggak boleh lebih dari jam 9. Ya. Lalu mulai dibilang, bisa khotbah jam 10, jam 5, jam 10 nggak bisa, saya bilang gitu. Jam 5, ya nggak bisa juga, saya bilang, karena ini CD, nggak tahu jamnya selesai jam berapa. Selesai jam 11 sih. 1 jam selesai. Nah, lalu dia utak-atik terus, sampai akhirnya dia bilang, kamu khotbah sesi pertama aja jam 19 di Tanjung Priok. Ya, kamu khotbah jam 6 pagi, ya. Terus berapa jam itu kebaktiannya? Saya bilang gitu. Ya saya tanya dulu kebaktiannya, jangan sampai kebaktiannya berjam-jam kan? Ya, jam berapa kebaktiannya? Lalu dia bilang, kebaktian itu tergantung khotbah kamu. Nah, karena kita pakai liturgi. Jadi kalau khotbahnya kamu panjang, ya makin panjang selesainya katanya gitu. Dalam hati saya, alhamdulillah, ya Allah, gitu ya saudara ya. Ya berarti kuncinya ada di saya. Ya oke, saya bilang gitu. Karena saya memperhitungkan dari, kalau saya misalnya selesai jam 8 pagi, itu ya jam 8, kalau naik Grab mobil kan 1 jam lewat tol kan nyampe di Bekasi. Nggak mungkin nggak nyampe kan? Ya nggak mungkin nggak nyampe itu. Ya karena hari Minggu juga pasti jamnya kosong. Jadi jam 9 maksimal saya sudah ada di situ. Ya nggak ada masalah. Gitu. Nah itu saudara, yang namanya disiplin itu kita harus tahu konsekuensinya. Pemimpin itu nggak boleh Anda itu terlalu berlebihan misalnya. Terlalu berlebihannya itu tadi. Ya mungkin 15 tahun yang lalu lah ya.
awal-awal gereja Kristen Bersinar berdiri itu, saya ngetop besar di situ. Ya, hampir semua gereja senang dengan khotbah saya. Jadi muter-muter khotbah itu di mana-mana muter-muter khotbah. Dan semua gembala pasti minta saya khotbah sebulan sekali. Lalu ada penggembalaan saya itu tadi yang di Pulau Mas itu. Dan itu yang selalu jadi korban ya. Ya, selalu jadi korban. Dan pelayan-pelayan itu udah tahu gitu. Terakhir akhirnya supaya nggak ribut, saya bilang kalau saya nggak datang sampai jam sekian, kamu aja yang khotbah. Ya, itu dia. Ya, tapi lama-kelamaan mereka nggak senang juga. Ya udah Pak, sekalian aja kalau Bapak pergi, cari aja pengkhotbah lain. Ya itu lebih tepat. Ya, jadi kalau memang kita diundang orang nggak bisa di gereja lokal kita, demi kenyamanan, mendingan orang lain yang khotbah daripada kita mempertahankan diri kita yang khotbah, tetapi kita akhirnya apa? Salah. Bisa ditangkap ya, Bapak Ibu ya. Ya bisa ditangkap di sini ya. Nah, jadi kita bisa belajar di sini itu yang namanya disiplin. Disiplin yang berkaitan dengan waktu, jadwal. Kan besok Anda kan pasti menjadi orang terkenal. Ya, terkenal, pengkhotbah terkenal ya. Nah, jadi kalau Anda seperti itu ya jangan dipermainkan. Ya, orang itu nggak boleh dipermainkan. Ya, dulu berapa kali ya Ibu Catur itu pernah zaman dulu itu minta jadwal. Saya selalu setelah saya tidak di gereja Bersinar itu lagi, saya selalu tidak berani bermain-main dengan jadwal. Ya, jadi saya udah, misalnya kalau nggak bisa, saya akan bilang nggak bisa. Ini yang kosong harinya saya yang kosong ini. Memang kelihatan kadang-kadang orang nganggap ini pendeta sombong banget sih gitu. Bukan sombong, memang jadwalnya seperti itu. Ya, jadwalnya seperti itu. Ya, jadi memang kalau bisa ya datang, nggak bisa nggak datang. Ya. Termasuk di gereja lokal kita juga kayak gitu. Jadi kalau memang nggak bisa ya kita bilang nggak bisa. Saya nggak bisa jam segitu, gitu ya. Ya, kalau memang kita ya atur waktunya, gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Ya, ini kita lihat dikit lagi ya. Dikit lagi, ini masalah disiplin tadi. Ya, ini semuanya bisa kita baca lagi di sana. Oke, dari sini, dari efektivitas kepemimpinan, ya bagian 12. Lalu yang berikutnya, ya, ini gaya model kepemimpinan yang ke-13, ya ke-13. Lalu ini gayanya ada beberapa gaya di sini ya, yang mengubah transaksi ini ya 13. Lalu nah ini yang ke-14 efisiensi kepemimpinan, ya efisiensi kepemimpinan, ya, ya. Jadi ada 3 bab yang saya sisakan, ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ada 3 bab yang saya sisakan, ya karena tadi kan di awal saya tidak memberi tugas ya, tidak memberi tugas. Jadi mulai dari bab 13, nanti saya taruh di grup ya. Ini bahannya akan saya taruh di grup. Ya, jadi mulai dari bab 13 sampai bab yang keberapa tadi? 15 ya. 13, 14, 15. Ya, ini 15 yang terakhir kan. Ini yang ke-14. Ya, sampai yang ke-15. Coba Bapak Ibu ya membuat ini 14. 15 kalau nggak salah. 14 ya. 14 ya sampai efisiensi ya. Efisiensi ya. Hanya 14. Jadi dari berapa tadi? Dari 11 ya. Berapa tadi? 13. Jadi efisien. Hah? Dari 13. Ya, hanya 2 bab berarti ya. Jadi 2 bab. 13, 14, 15. 3. Hah? Nggak ada 15, sampai 14 ada. saja. Oh, iya. Ya. Sampai 14 saja kan? Jadi dari berapa tadi yang pertama ini? Nih, ya ini kan 13. 13 di bawahnya efisiensi kepemimpinan yang 14. Lalu ini yang 12 ya. Nah, ini dia efektivitas kepemimpinan. Ya. 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 Jadi dari sini ya. Dari 12, 13, 14. Tolong Anda baca dan Anda buat ringkasan dan komentar Anda terhadap topik-topik itu. Jadi 2 ya.
yang harus dibuat ringkas dan bikin komentarnya. Komentar apa yang Anda dapatkan? Misalnya tentang efektivitas kepemimpinan, ya, lalu gaya model kepemimpinan, misalnya saya punya gaya model kepemimpinan yang kayak gini, boleh dicantumkan itu. Ya, lalu satu lagi efisiensi kepemimpinan. Ya, ini pengganti tugas awal tadi. Saya nggak sempat memberi tugas awal. Ya, jadi ini bisa dilakukan ya, dilakukan sekarang. Mungkin kalau mau dikirim ya minggu depan boleh dikirim ya. Ya, kalau boleh nggak melebihi hari Kamis ya, hari Kamis depan maksimalnya untuk ini, untuk tugas ini lebih cepat lebih baik. Kalau bisa besok ya besok aja. Ya kalau bisa Senin ya Senin aja gitu ya. Nah, jadi 3 bab ini ya tolong dibaca dan ini itu akhir dari perkuliahan kita. Nanti akan saya masukkan di akan saya kirim lewat grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Lalu nanti Anda japri kembali lagi tugas-tugas itu kepada saya. Itu saja saudara, kelas kita ini meninggalkan beberapa tugas yang harus diselesaikan sampai akhir Desember ya. Akhir Desember, yang pertama itu adalah tugas baca 700 halaman. Lalu yang kedua adalah, benar ya, tugas baca 700 halaman ya, ada nggak? Iya Pak. Ya, sama meringkas salah satu buku kepemimpinan ya. Bukan, menulis model gaya kepemimpinan menurut Alkitab ya. Ya, benar ya, bisa Musa, bisa Daud, bisa pemimpin-pemimpin di Alkitab. Ya, jadi ada 2 tugas akhir yang harus diselesaikan. Ya, kalau mata kuliah teologi PB 1 ada tugas membaca 500 sampai 700 halaman dan meresensi buku dari Teologi Perjanjian Baru jilid 1 George Eldon Ladd. Ya, jadi untuk 2 mata kuliah saya ini semuanya saya minta diselesaikan sampai akhir Desember. Ya, sampai akhir Desember. Kemungkinan kita akan memulai perkuliahan kita di minggu pertama atau minggu kedua Januari. Ya, mungkin minggu kedua Januari kita akan mulai dengan semester yang baru. Ya, semester yang baru ya. Semester yang baru kita akan masuk di semester genap. Ini semester ganjil sekarang ya. Kita akan masuk di semester genap. Jadi mohon tenaga ekstra. Ya, saya tahu yang ikut kuliah dengan aktif. Ya 1000 kali saudara nanti ngisi absen, saya tahu. Karena setiap kuliah ini saya pasti foto. Ya mau ditutup kameranya kan namanya ketahuan juga ya. Kalau mau ditutup kameranya namanya pasti ada. Ya selalu saya foto. Ya setiap perkuliahan saya ada fotonya. Ya foto lewat YouTube ini. Jadi kalaupun ada absen nanti yang diisi, yang saya lihat diisi dan tidak hadir dalam perkuliahan, ya berarti memang tidak hadir dalam perkuliahan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya kalau Bapak Ibu masih mendengar dengan menutup kamera, no problem bagi saya. Ya no problem. Ya mungkin karena saya sedang menjelaskan, kameranya ditutup, ya mungkin hanya mendengar saja, ya boleh juga. Karena slide pasti dilihat ya, slide pasti dilihat ya. Jadi itu saja saya rasa yang harus saya ketahui. Jadi mohon tugas-tugas yang ada tidak melebihi bulan Desember, supaya semua nilai saudara semester ini saya bisa store ke akademik. Ya. Jadi saya store ke akademik dan saya bisa keluarkan nilai ya. Ya, karena memang ya itu tadi, ya saya memaklumi saudara dalam semua kesibukan, tapi saya rasa kita sudah cukup banyak komprominya ya. Ya, yang tadinya kita mau kuliah jam segini, saya selalu 7:30 supaya semuanya bisa ikut ya. Supaya semuanya bisa ikut. Ya, jadi memang apalagi kalau teologi PB 1 lalu kepemimpinan itu saya tahu persis itu ya. Yang hadir itu selalu ada foto ya. Ada fotonya seperti ini, tadi tutup kameranya pasti namanya kelihatan di foto itu. Ya, itu saya saya screenshot selalu fotonya, saya screenshot. Ya, itu saja yang perlu. Terima kasih atensi saudara untuk 2 mata kuliah di bulan ini, Teologi Perjanjian Baru 1 dan juga kepemimpinan Kristen. Ya, dalam waktu dekat saya akan kirim juga video mengajar untuk Teologi Yohanes. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan mengirim tugas-tugas yang mungkin cukup berat juga, mungkin meningkat dan mengomentarinya untuk pertemuan terakhir Teologi Perjanjian Baru 1 minggu yang lalu, hari Senin yang lalu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Daftarnya kan kita 22 orang, tapi yang kuliah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang kuliah. Ya, jadi ada yang kadang-kadang silih berganti nggak hadir gitu ya. Ya, no problem ya, no problem. Jadi kadang-kadang kan mahasiswa kan punya gaya gitu ya untuk mengakali saya, tapi saya juga punya gaya untuk menjawab akal-akalan itu. Nah,
Sehingga akhirnya, ayo akal-akalan. Dan pasti saya menang dengan akal-akalannya. Ya, kadang-kadang diisi absennya kan, tapi nggak hadir di kuliah. Saya bolak-balik lihat tuh absennya. Oh, ini nggak hadir. Saya cocokin aja dengan fotonya. Oh, nggak hadir dia di dalam kelas. Ya, dari awal sampai akhir saya lihat nih. Karena kadang-kadang ngejepretnya itu, kadang-kadang saya di sini. Terakhir seperti saya ngejepretnya. Di awal saya jepret, kira-kira 10-15 menit kuliah mulai saya jepret itu. Ya, saya screenshot. Nah, nanti di akhir seperti itu saya screenshot lagi. Nah, nanti ketahuan tuh sesuatu itu. Nanti cocokin namanya. Oh, ya, siapa itu? Siapa itu? Ibu Nova ya, misalnya Nova Tambunan gitu. Namanya ada, di absen ada, tapi di kelas nggak ada. Nah, itu contohnya. Ya, kalau pakai sebut nama ya. Nova Tambunan, Yenti Tambunan, sama itu saudara ya. Saya tahu persis gayanya. Ada beberapa yang saya tahu persis gayanya ya. Saya tahu persis gayanya. Tapi ya udah, ya kalau nggak ikut kuliah kan, ya kan kita yang bersepakat ya supaya ada Zoom meeting kan. Ya saudara kan keberatan kan kalau cuma dikirim-kirim tugas-tugas gitu kan saudara keberatan kan, protes juga ya kan, harus ngajar. Nah sekarang kenapa nggak hadir dalam kelas kan? Ya semuanya kan dimulai dari kita. Ya kecuali saudara bilang kan, Pak Herman nggak usah deh, bikin aja rekamannya deh, nggak usah di kelas lagi. Ya pokoknya kita ngikuti jam kapan aja bisa gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal absennya pas jam segitu dikasih absen, lalu selebihnya ya lihat videonya. Nanti saya kasih tugas akhir sampai jam 9 wajib masuk, nggak masuk ya udah nggak ada nilai gitu misalnya. Bisa juga galak kayak gitu. Ya, karena memang saya orang galak, tapi nggak perlu galak-galak lah. Kita kan bersahabat, sama-sama kita udah dewasa, sama-sama kita bekerja, sama-sama sibuknya. Ya, tapi kita mari saling menghargai supaya pada akhirnya kita berbuat baik. Ya, saya mengucapkan selamat Natal ya buat semuanya. Mungkin nggak sempat ya berjabat tangan, ya tidak sempat hadir satu dengan yang lain. Ya, tapi saya dengan keluarga selamat Natal buat semuanya. Berkati di bulan Natal ini dan Tuhan tolong saudara dalam kesusahan kalau ada kesusahan. Natal ini menjadi bulan kebangkitan buat kita semuanya. Bila saudara ada di Jakarta, tadi ada saya taruh undangan ya di grup kita ya. Di grup kita, jika saudara berada di Jakarta, silakan datang di apa namanya? Gedung apa itu? Aduh lupa lagi saya tadi. Tempat Pak Ruyandi itu ya. Immanuel. Ya, Gedung Immanuel atau apa istilah di sana yang dipakai ya. Bentar ya teman-teman, saya baca dulu ini. Iya. Ya ini nggak ada alamatnya ya dibuat ya. Cawang, Pak. Cawang. Ya di Cawang ya, Cawang. Ya. MT Haryono Square. Ya, MT Haryono Square. Ya, MT Haryono Square. Itu di Hook ya, di Hook. Ya, jadi silakan kalau mau hadir di sana. Tapi kalau saudara nggak hadir, ada Zoom meeting yang bisa diikuti juga. Jadi Anda bisa mengikuti lewat Zoom meeting. Ya, jadi silakan tinggal nanti saya kirim apa namanya, udah dikirim itunya. Apa namanya, ID dan passcode-nya sudah dikirim. Nanti mungkin di hari hanya saya taruh di grup untuk lebih cepat mengkliknya ya, nggak harus join gitu, jadi lebih cepat mengkliknya. Nanti hari hanya setelah ya, kebetulan menggunakan Zoom-nya saya ya, Zoom-nya saya yang dipakai, jadi kapasitasnya saya kalau untuk online itu 100 ya, 100 room seperti ini yang bisa dipakai ini ya, yang langganan ini Zoom-nya saya itu unlimited ya, unlimited ya, jadi ya kira-kira seperti itu. Itu saja para sahabatku dan saudara-saudaraku, sehatlah selalu dan diberkati Tuhan di dalam segala sesuatunya. Ketemu 2022 dalam semangat yang baru lagi. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga komunikasi kita lebih cepat lagi. Tapi ini akan tetap dipertahankan. Jadi bukan berarti pandemi berlalu lalu kita jadi onsite gitu ngajarnya. Enggak. Tetap kita akan menggunakan online ini untuk menjangkau saudara-saudara yang tidak di Jakarta. Ya. Oke, demikian mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kasih, rahmat, anugerah-Mu yang sudah menolong dan menyertai kami semuanya. Terima kasih pertolongan Tuhan yang sungguh nyata di dalam segala sesuatu dalam perjalanan hidup kami. Kita berdoa supaya Tuhan menolong para hamba-Hamba-Mu, para mahasiswa yang mereka berkutat dalam pelayanan yang begitu padat, dalam pekerjaan yang begitu padat, sebagai aparat, sebagai sipil, sebagai majelis gereja, sebagai mahasiswa juga, biarlah Tuhan menolong mereka. Kami percaya kami boleh mengakhiri semester ganjil ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan,
dan nanti dalam semester genap juga kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan memberkati dan menolong kami, memakai kami di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Kau mengampuni semua dosa salah kami ya Tuhan, kuduskanlah kami supaya kami boleh mempermuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dalam bulan Natal ini, pakailah hidup kami supaya kami boleh mempermuliakan Engkau di dalam segala sesuatunya. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih juga buat saudara yang sudah berpartisipasi buat Natal ya. Sumbangan Natal, iuran Natal yang sudah diberikan atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Berkati semua. Ya, ketemu lagi